Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji, hanya Dialah yang layak untuk kita sembah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan penyembahan kita di hadirat Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap puji-pujian kami, membawa setiap penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau selamat.
Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saat ini kita mau hadir, kita mau datang ke hadiratnya dengan puji-pujian kita. Kita mau datang dengan ucapan syukur kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. ajaib. Kita memiliki Tuhan yang di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Hanya Dialah satu-satunya Raja bagi kita semuanya. Kau Allah yang besar Tuhan. Layak kau terima setiap puji-pujian kami. Karena hanya Engkaulah yang layak untuk dipuji dan disembah.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita mau meminta pimpinan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai kita di dalam setiap langkah hidup kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Ya, haleluya. Tangan-Mu terulur Tuhan pada pagi hari, memberkati Tuhan satu persatu umat-Mu yang sudah datang untuk menyembah di Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersabdalah kepada kami pagi hari ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu, bukan sekedar mendengar ya Tuhan, tetapi kami mau melaksanakan segenap kehendak dan perintah-Mu bagi hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan bukan sekedar siap mendengarkan, namun siap melaksanakan segenap kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bukan sekedar mendengar, tetapi melaksanakan segenap kehendak Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Hidup untuk Kekekalan Sekarang. Hidup untuk kekekalan sekarang, bukan besok, tapi sekarang. Live for eternity now. Now, bukan tomorrow, besok, sekarang. Mari kita bersama-sama akan hidup untuk kekekalan. Kekekalan, saudara, kita tahu semua bahwa ada hidup yang kekal di seberang sana bagi kita masing-masing. Hidup ini bukan saja sekedar di dunia ini, tetapi di seberang sana. Ya, di seberang sana kekekalan, hidup yang kekal. Saudara, seekor burung maya setiap hari terbang ke Samudra Pasifik untuk minum airnya, lalu kembali ke Pulau Leonetta untuk memuntahkannya. Kemudian ia terbang lagi kembali ke Samudra Pasifik untuk minum lagi dan kembali lagi ke pulau tersebut untuk memuntahkannya. Namun ketika ia kembali ke Samudra Pasifik untuk yang kesekian kalinya, airnya sudah membeku, dan itulah yang melambangkan, menggambarkan kekekalan. Itulah gambar dari kekekalan, sudah enggak ada lagi, saudara. Ya, dunia dan seisinya akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal kekal selama-lamanya. Ada kekekalan di seberang sana. Saudara, mari kita sama-sama belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan dari pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Menegaskan bahwa Kristus adalah yang sulung dari antara orang mati, dan kekekalan berarti tidak ada akhirnya. Kita baca mulai ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus bangkit dari kematian. Tidak ada pemimpin agama satupun di dunia ini, saudara, yang bangkit. Masing-masing ada kuburnya. Yesus enggak. Itulah Yesus yang kita sembah. Sekarang mari kita belajar apa yang dikatakan Nabi Daniel. Kita baca itu di dalam Daniel pasal 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman. Kehidupan kita di dunia ini akan menentukan kekekalan saudara. Saya ulangi, kehidupan kita di dunia ini akan menentukan kekekalan saudara. Daniel 2 ayat 2, 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saya garis bawahi kata tetap. Jadi tidak berubah ya, tetap ya. Bersinar, bercahaya seperti bintang di langit. Saudara membaca ayat ini, saya ingat Filipi 2 ayat yang ke-15, tidak tertulis di layar. Di sana dikatakan di tengah-tengah bangsa yang terbalik, bangsa yang bengkok ini. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan di tengah-tengah bangsa yang terbalik, upside down. Ya, dunia yang terbalik. Dunia ini sekarang benar-benar terbalik, saudara. Aneh, beda sekali. Di tengah-tengah dunia yang bengkok, yang terbalik ini, kamu bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Saudara lihat bintang itu luar biasa, bercahaya. Tidak tergoyahkan, tetap ya, bercahaya. Dan demikianlah hidup kita, seperti bintang-bintang di langit. Oleh karena itu, saudara, ya sini saya bagi dalam 3 bagian. Hidup sesudah kematian. Hidup sesudah kematian. Ada hidup sesudah kematian. Itu sebabnya hiduplah dengan bijaksana. Karena ada hidup sesudah kematian. Yang kedua, kita melihat ketuhanan Yesus. Ketuhanan Yesus itu sebabnya marilah kita hidup untuk menyenangkan hatinya. Menyenangkan hati Tuhan. Dia itu Tuhan di atas semuanya. Yang ketiga, kita memiliki masa depan yang ajaib. Itu sebabnya hiduplah dengan pengharapan. Ya, jangan putus asa, jangan malas. Ya, kita harus hidup dengan penuh pengharapan karena ada masa depan bagi kita. Dan masa depan itu sangat ajaib. Puji Tuhan.
Sekarang mari kita baca sebuah contoh yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di atas muka bumi ini. Terdapat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 19 sampai ayat 21. Sebenarnya sebelum ayat 19 sudah dikisahkan oleh Yesus, tetapi saya baca mulai ayat 19 saja. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dengan kata lain, pensiun aja udah cukup. Tidak salah mau pensiun kalau memang udah ada cukup, ya. Persediaan kita tidak salah, boleh. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Dikatakan di situ tetapi, saya garis bawahi kata tetapi. Firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa gunanya sih tertimbun-timbun? Tapi sesudah kematian gak ada artinya semua itu. Gak ada artinya. Itu sebabnya mari sekarang kita baca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 22 dan ayat 25 sampai ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi orang benar ialah bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, tatkala Adam berdosa di Taman Firdaus, Allah berfirman jangan makan, tapi dia makan mendengarkan suara iblis. Maka setelah itu maut merajalela di dunia sampai sekarang. Satu orang manusia yang berdosa, maut merajalela. Tetapi satu orang, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, ya, maka ada kebangkitan. Ada kebangkitan, ada kehidupan, ya. Kristus bangkit dan itu sebabnya ada kehidupan bagi kita sesudah kematian. Puji nama Tuhan. Sekarang ayat 25, 1 Korintus 15. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, tetapi Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Manusia yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Atau musuh, maaf, bukan manusia. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya
di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia. Di bawah siapa? Di bawah Dia, yaitu Allah Bapa, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Allah menjadi semua di dalam semuanya. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia di atas semuanya. Sekarang kita lanjut di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian ayat 14. Yohanes 1 berkata demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yesus, firman yang telah menjelma menjadi manusia, dan yang sekarang ada bersama-sama dengan kita. Oh, luar biasa, saudara. Ya, Yesus yang kita sembah. Sekarang kembali kepada kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kita semua ada di antara kita yang tidak bakal mati, saudara, cuma diubahkan. Tubuh yang fana ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Luar biasa. Itu sebabnya mari kita tetap tinggal di dalam pengharapan akan kekekalan di seberang sana yang menunggu kita. Puji nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Allah atau Tuhan Yesus yang kita sembah. Sekarang, saudara, mari kita lanjutkan. Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ayat 15.
Demikianlah firman Tuhan. Ayat-ayat ini mengingatkan akan pengadilan akhir dan kedatangan Tuhan. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dan di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api apa itu? Tidak lain adalah neraka. Lautan api. Saudara, siapa yang mau dilemparkan ke dalam lautan api itu? Tidak ada. Jangan ada. Saya berdoa jangan ada di antara kita. Kita semua menikmati kekekalan di seberang sana. Surga yang mulia bersama Yesus yang kita sembah dan kita kasihi. Ada lagi sebuah ayat terdapat di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia, yaitu Tuhan, akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atas orang, atas atau ratap tangis. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tepat dan benar. Firman Allah, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, Yesus yang adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Puji nama Tuhan. Dan terakhir saudara, kita sering mendengarkan ayat ini pada waktu upacara pemakaman kematian, yaitu yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai ayat 17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga
bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu sangkakala, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih menyongsong, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sangkakala akan dibunyikan, kita yang meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kita yang masih tertinggal akan diangkat, saudara, hidup-hidup. Tubuh kebangkitan yang akan kita terima. Betapa luar biasa. Dan ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Wahyu pasal 22. Ayat 12 dan ayat 13. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan kata saya garis bawahi, perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Saudara, Allah yang kita sembah, Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir, dan ada tersedia bagi kita semua di seberang sana, bukan di sini. Dunia ini tambah lama akan rusak, akan binasa. Ada tempat di sorga tersedia bagi saudara dan saya. Betapa saya merindukan saudara ada di situ bersama-sama dengan Tuhan, di mana tidak ada lagi air mata, ya. Tidak ada lagi kesusahan, yang ada hanya sukacita. Kita menyanyi bersorak-sorai bersama-sama dengan anak Allah. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan siapkan diri kita untuk menerima perjamuan yang kudus. Saudara, angkat roti di dalam tangan saudara. Haleluya, haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Jamahanmu Tuhan, Kau menjadikan kami baru. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jamahanmu Tuhan, jamahanmu Tuhan. Oh, suhera jamahanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, suheran jamahanmu. Kau adalah tabib kami yang besar. Pagi hari ini Tuhan, ada di antara umat-Mu yang lemah tubuhnya, yang dalam penderitaan, yang sakit Tuhan. Kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun, kami percaya Tuhan, saat kami minum tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami disembuhkan,
dipulihkan kembali Tuhan. Ada kuasa, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam darah-Mu Yesus. Darah yang berkuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, segala susah, darahnya tebus saya, oh darahnya, haleluya, amat kuasa, sucikan dari dosa, dari segala sakit penyakit Tuhan, segala susah, darahnya tebus saya, darahnya tebus saya. Darah-Mu Tuhan bukan sekedar menebus kami, menghidupkan kami, menyembuhkan kami, memberi kami kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan bagi kami. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan Tuhan. Sudah dikuatkan Tuhan. Sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih tubuh dan darah-Mu sudah memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami Tuhan, mengangkat segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit kami. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah.
Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.